Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba untuk unboxing. Ini paket baru saja datang dengan pengirim atas nama. Ya, bisa diperhatikan ini. Nah, mana ini? Nah, bisa diperhatikan ya. Nah, oke, jelas ya. Oke, dan kita akan langsung aja unboxing. Ini sudah saya siapkan gunting. Saya akan coba buka paketnya. Jadi ini yang kita terima, satu unit LDF 5ND ya, ini. Lalu kita buka lagi, ini hanya hiasan aja atau apa namanya, ganjel. Lalu kita dapat apa lagi nih, ini ya, adaptor. Ini enggak ada apa-apanya. Terus ini ada HAP AC ya, HAP AC Lite, bisa diperhatikan ini. Dan ini sudah tidak ada apa-apanya lagi ya. Jadi memang adaptornya kita hanya dapat satu. Jadi yang kita terima ini unit LDF, kemudian HAP AC. Ini pun juga tatakan bawahnya nggak ada ya, harusnya ini ada tatakan bawah untuk berdiri kayak gini ya, tapi ini nggak ada ya, memang kayak gini adanya ya. Terus kemudian kita akan langsung tes, karena kita nggak dapat POE ya, kita nggak dapat POE. Jadi ini saya menggunakan POE saya sendiri, sudah saya siapkan ya. Jadi akan langsung aja kita tes. Kita akan tes dulu ya. Kita siapkan juga kabelan ini. Untuk POE nya ini saya tancapkan ke laptop saya ya. Nah, oke, dan kita akan coba tes untuk yang LDF 5ND nya dulu teman-teman ya. Ini karetnya juga sudah tidak ada, lihat, bisa diperhatikan ya, karetnya juga sudah ada. Kalau seperti ini nih saya sudah bisa maklum ya, karena ya namanya barang bekas, pokoknya fungsinya yang penting normal lah gitu. Oke, jadi kita akan coba, indikatornya ada di sini, bisa teman-teman perhatikan juga. Nah, kelihatan nggak nih? Secara power dia nyala ya. Untuk ETH-nya kita tunggu sampai dia selesai booting dulu. Kita akan coba tunggu sambil kita ngecek di area Winbox ya. Tapi santai dulu, kita tunggu sampai ETH-nya ini menyala. Ya, mungkin beberapa saat, 30 detik atau mungkin berapa detik ya, 10 detik atau 20 detik. Nah, bisa diperhatikan ini sudah nyala untuk ETH-nya ya. Nah, bisa diperhatikan ya, ini sudah nyala ETH-nya. Lalu kita akan coba untuk buka di area Winbox-nya ya. Kita buka di area Winbox. Nah, di sini ada Samsung nih, Samsung A10 namanya ya, RPLDF 5ND. Ini saya tadi dikasih tahu passwordnya itu apa ya kira-kira ya. Coba, aduh ini catnya ada di HP yang saya gunakan untuk merekam ya. Jadi kita nggak bisa lihat ini
gimana ini? Seingat saya sih admin, kemudian passwordnya apa ya? Oke lah, jadi gini aja dulu ya. MAC addressnya ini ya, MAC addressnya 74 4D sekian sekian, IP-nya 21 atau mungkin kita reset aja mungkin ya, kita reset aja biar nggak ribet-ribet. Oke, kita reset aja lah. Oke, jadi mudah-mudahan sekali klik tombol reset ini sudah berhasil. Kalau tidak berhasil ya mau nggak mau kita harus ulangi dari awal lagi. Kalau mungkin 3 kali nggak berhasil, kita akan melakukan net install ya. Kita tunggu dulu sampai dia selesai booting. Untuk yang ini memang punya saya sendiri, yang ini ya. Kita tunggu sampai dia selesai booting dulu LDF-nya. Kalau IP-nya masih muncul seperti yang awal tadi, maka kita klik tombol reset tadi belum berhasil. Kita coba lakukan ulang. Nah, tapi ini sudah berhasil kelihatannya. Bisa diperhatikan ini IP address-nya jadi 00 ya. RPLDF5ND, MAC address-nya masih tetap. Kita langsung masuk. Oke, nah di sini bisa diperhatikan ini sepertinya sudah berhasil untuk masuk ke Winbox-nya. Kita akan coba aktifkan di area WLAN, lalu kita coba scanning signal. Nah, di sini bisa diperhatikan dia masih bisa mendeteksi signal ya. Meskipun ini dapatnya lumayan 63 ya. Jadi ya udahlah, kita anggap barang ini normal ya untuk yang satu ini. Oke. Selanjutnya kita akan beralih ke HAP AC. HAP AC Lite ya, untuk ngecek yang satunya. Kita coba cabut. Lalu kita akan coba cek di area ini. Ini seharusnya di Ether 1 ya. Di Ether 1 ini kan ada PoE in. Nah, bisa diperhatikan Ether 1 ini ada PoE in. Harusnya kita colok juga bisa sih ya di sini ya. Klik. Nah, ini sepertinya sih nyala sepertinya. Cuman kita tunggu aja dulu. Dia masih booting ya. Untuk ininya kita nanti tunggu di area ini. Ini ada indikator titik 1, ini berarti port 1, titik 2 port 2, titik 3 port 3. Kita akan tunggu dulu beberapa saat. Ini sebenarnya harusnya ada ini ya, ada bracketnya untuk ditaruh berdiri begini, tapi ini kok nggak dikasih. Tapi ya sabar aja, yang namanya barang bekas ya. Kita akan coba beralih ke Winbox lagi. Ya mudah-mudahan, nah ini sama aja ya, belum direset juga. RB952 UI 5AC2ND. Oke, kita akan coba reset dengan cara yang sama seperti tadi ya. Karena tadi sudah dikasih tahu passwordnya, cuman di HP yang saya gunakan untuk merekam ini. Jadi nanti daripada videonya terpotong, lebih baik kita ngalai reset aja ya. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai dia berkedip. Mungkin ya antara 10 sampai 20 detik aja. Lalu kita lepas. Nah, selanjutnya kita tunggu dia sampai selesai booting, sehingga dia akan menunjukkan jati dirinya ya, atau dia akan kembali ke settingan pabrik dengan IP 0.0.0.0. Oke, kita tunggu sampai berhasil dulu ya, mudah-mudahan sekali klik aja berhasil. Oke, ini untuk port 1 dia menyala, tapi port 5-nya juga menyala ini ya. Jadi port 1 menyala, port 5 juga menyala. Padahal kita hanya menyalakan port 1 saja. Ya, bisa diperhatikan ini.
Untuk port 5 nya dia ikutan nyala. Nah, port 5 nya kelihatan nggak ini? Ini harus dimatikan flashnya kayaknya. Saya matikan dulu flashnya. Nah, bisa diperhatikan. Nah, harusnya yang nyala hanya port 1 ya, karena yang kita colok di PO in port 1, tapi yang nyala dua port ini, port 1 dan port 5 dia menyala. Maka seharusnya ini berarti ada sesuatu yang mungkin tidak normal ya. Kita akan coba dulu cek di area Winbox-nya kembali. Nah, kita coba masuk. Kita remove. Lalu kita coba buka ya di sini. Nah, ini bisa diperhatikan teman-teman ya. Ether 1 statusnya R, reachable ya. Ether 5 juga reachable. Padahal seharusnya Ether 5 itu nggak kita colokin apa-apa ya. Ether 5 itu nggak kita colokin kabelan, di sini masih kosong semua. Tapi dia statusnya R. Nah, ini kan patut dipertanyakan. Bisa dilihat di statusnya. Nah, ini ternyata untuk yang Ether 5 itu statusnya 10 Mbps ya. Karena seharusnya ini sih ya harusnya sih gigabit gitu ya, harusnya. Kita coba. Kalau ini 100 Mbps saja ternyata ya. Tapi biasanya kalau statusnya AC sih itu harusnya gigabit ya. Tapi kalau ini nggak gigabit. Oke lah. Kita akan coba cek kembali. Kalau begitu kita tanpa menggunakan PoE in, kita coba langsung adaptor saja ya. Kita coba langsung menggunakan adaptor, tidak menggunakan PoE in. Oke, kita cabut. Kita akan coba menggunakan adaptor ya. Kita akan coba menggunakan adaptor. Nah, ini adaptor yang kita pakai ya. Kita akan coba bikin di sini. Nah, apakah port 5-nya ini masih menyala atau tidak? Kita akan coba langsung colokin ke laptop ya, untuk yang ujung satunya ini. Kita coba langsung hubungin aja ke laptop ya yang satu. Jadi ini saya tidak menggunakan PoE in seperti yang tadi. Kita langsung colokin ke port 5 ya. Kita colokin ke port 5. Nah, dia menyala merah teman-teman ya. Di bawah itu menyala warna merah, bisa diperhatikan mungkin ya. Nah, itu kelihatan merah ya. Merah itu artinya PoE out itu sedang berjalan, atau dia memberi daya ke kabel ini ke ujung satunya. Oleh sebab itu ini port yang warna merah ini menyala ya. Nah, ini menandakan PoE out. Kalau gitu kita coba Ether, kita coba dulu aja deh, nggak apa-apa, untuk Ether 5 ya. Kita coba dulu, kita cek di area Winbox apakah dia masih 10 Mbps atau tidak. Kita coba ulangi lagi di sini. Kalau dia tidak terdeteksi di laptop ini, berarti memang ini statusnya 10 Mbps ya. Artinya port 5-nya ini error, atau port 5-nya memang cuma 10 Mbps statusnya, atau mungkin bisa dianggap ya rusak lah ya untuk port 5. Ini kita coba refresh berkali-kali, seharusnya dia sudah bisa mendeteksi ya, tapi ternyata tidak dapat mendeteksi, dan ini juga tidak menyala, artinya dia tidak kuat untuk ngangkat 100 Mbps, bahkan 10 Mbps pun nggak kuat ya. Oleh sebab itu mungkin ya kita harus harus berasumsi dulu. Nah, ini coba, ini nyala teman-teman sekarang. Coba kita cek lagi, kita refresh lagi di area Winbox ya. Tuh, tapi dia nggak terbaca di sini, ya. Meskipun dia di sini menyala, tapi dia tidak terbaca. Maka sudah bisa disimpulkan mungkin memang statusnya ini 10 Mbps, tidak 100 Mbps ya. Oke, dan ternyata betul dia memang nggak terdeteksi. Kita coba di port 4 ya.
Kita coba di port 4. Nah, bisa diperhatikan ini nyala ya, port 4 ya. Kita coba refresh di area port 4 ini. Nah, port 4 bisa diperhatikan dia menyala ya. Dia bisa mendeteksi MAC address. Dan sini kita coba masuk. Oke. Bisa diperhatikan di sini. Nah, yang kita colokin itu port 4 ya. Tapi port 5-nya juga statusnya R. Ya, port 5-nya juga reachable. Bisa diperhatikan ini. Padahal seharusnya port 5 ini tidak ada koneksi apapun, tapi dia statusnya R. Nah, bisa dipastikan bahwa port 5 ini error ya. Oke, port 4 kita coba cek dulu apakah dia gigabit atau tidak. Dia tetap 100 Mbps ya. Lalu kita coba di port 3. Ya udah, kita anggap port 4 normal ya. Port 1 tadi normal, ini sekarang port 3. Nah, ini port 3. Bisa diperhatikan. Nah, yang nyala port 3 dan 5. 3 dan 5 ya, yang R, statusnya R. Padahal seharusnya yang statusnya R hanya port 3 atau Ether 3. Oke, sekarang kita coba ke port 2 ya. Ini R5 ini memang error ini ya. Port 5 ini memang error ini. Nah, ini kan bisa kan, port 2 bisa dia. Nah, oke, port 2-nya aman. Bisa diperhatikan ini. Port 2 aman 100 Mbps ya. Untuk port 5-nya masih tetap R statusnya, maka seharusnya bisa kita simpulkan ini ya. Dia cuma bisa ngangkat 10 Mbps. Artinya ini memang error ya untuk port 5-nya. Kita coba PoE out-nya kita off-kan ya. Nah, seperti ini, PoE out kita off-kan. Nah, ini statusnya dia sudah tidak R lagi. PoE out-nya kita off-kan ya. Sekarang kita coba balikin ke PoE out yang kelima atau port 5. Apakah dia bisa kembali normal atau tidak, atau tetap 10 Mbps. Nah, bisa diperhatikan ya. Di sini statusnya dia tidak menyala. Nah, sekarang menyala. Sekarang kita coba refresh. Nah, ini mati lagi. Dia memang nyala, mati, nyala, mati, nyala. Ya. Nah, ini kadang nyala, kadang mati, kadang nyala, kadang mati. Nah, bisa dipastikan ini memang error ya yang port 5 ini. Dia cuma 10 Mbps. Kalau 10 Mbps itu kita refresh berkali-kali pun dia nggak akan muncul di Winbox ya. Memang dia nggak mampu untuk membaca port 5. Ya, memang dia tidak mampu membaca port 5. Oke, jadi memang ini error teman-teman untuk port 5-nya. Ya. Dia kedip-kedip, dia nyala mati, menandakan dia memang statusnya 10 Mbps, dia tidak mampu untuk bisa terbaca, dia tidak mampu untuk dibaca, istilahnya begini, karena cuma 10 Mbps. Oke, jadi kesimpulannya memang port 5 ini error ya. Kemudian kita terakhir kita cek di port 1, tadi kita cek menggunakan PoE in, sekarang tanpa PoE in ya, untuk portnya ini. Kita akan coba cek di area Winbox. Nah, dia bisa terbaca ya. Kita masuk. Oke. Nah, ini lihat. Ether 5 statusnya masih reachable atau R ya. Artinya memang ini dia tuh 10 Mbps kan. Memang dia port 5-nya itu error. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk WLAN-nya. Kita coba yang WLAN 5 GHz ya. Ini WLAN yang satu kan 2,4 GHz ya kan. Kita akan coba dulu di WLAN 2 yang 5 GHz. Kita akan coba setting tipis-tipis. Nah, di sini dia bisa mendeteksi signal. Oke, baik ya. Jadi intinya untuk yang WLAN 2-nya normal ya. Kemudian kita cek yang WLAN 1. Yang WLAN 1 kita cek signal 2,4. Nah, dia bisa mendeteksi signal.
maka di sini kita anggap normal ya. Jadi intinya yang tidak normal adalah either 5-nya. Ini bisa diperhatikan dia menyala terus ya. Dari tadi kita lakukan pengecekan, dia port 1 dan 5 itu menyala terus. Oke, jadi mungkin segitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya hati-hati kalau mau beli barang bekas di marketplace, karena ya tidak semua penjual itu jujur gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.